Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Maulana. Seperti biasa kali ini saya tidak sendirian. Kalau sendirian takut ketakutan, jadi saya selalu membawa teman untuk diajak bicara. Nah, kali ini saya ngajak bicara. Kalau saya kaum kolonial, ini ada kaum milenial. Namanya Izka Azalia. Iya, betul. Baik. Apa aja nih aktivitasnya? Sekarang lockdown. Selama lockdown ini ngapain aja? Sebenarnya kan kalau di Serang nggak lockdown amat ya. Bener loh. PSBB-nya longgar ya? Iya, longgar banget malah. Longgar banget. Jadi kayak tetap aja sih kayak suka bikin video gitu. Oke. Kan Izka tuh sering juga kan olahraganya, basketnya top dia. Dia atlet. Iya, dulu. Popda dulu ya? Popda Kejurnas. Oh, di Kejurnas juga. Terus kemudian yang paling top ini kalau silakan kunjungi channelnya. Izka 5 kalau nggak salah. Bukan, Izka Azalia. Izka 5 Instagramnya. Oh ya, Izka Azalia. Nah, itu banyak dia mengcover lagu dan dia jago main piano dan juga terutama gitar. Nah, selama masa kan libur nih, Izka juga kuliah di Malaysia ya? Apa kuliah di mana? Di IIUM, International Islamic University, Malaysia. Dan dia kebetulan sebelum lockdown bisa kembali ke Jakarta, ke Serang, gitu. Dia tinggal di Serang. Nah, kemudian selama masa pandemi ini apa aktivitasnya? Musik masih main? Masih di rumah aja tapi mainnya. Di rumah? Atau nggak ngajak kayak teman-teman collab, teman-teman yang nyanyi, ntar bikin instrumen dulu, terus suruh mereka pada nyanyi gitu. Ntar bikin kayak itu loh, konser bersama gitu loh. Tetapi lewat virtual? Iya, kirim video mereka nyanyi. Oke. Masih produktif lah ya? Ya, alhamdulillah. Olahraganya gimana? Kan olahraga udah nggak boleh kan kalau bertemu langsung? Iya, tapi ya di rumah aja paling. Main basket di rumah? Enggak main basket, main badminton. Lari aja? Enggak, badminton. Oh, kali lari bawa anjing gitu lah. Enggak lah. Kalau ada anjing mah ditembak di sini. Enggak ada yang main anjing di sini. Nah, Izka juga dia YouTuber, lumayan banyak lah subscribernya. Ya lumayan. Udah ada 1 juta ya? Aminin. Konten udah berapa konten? Berapa ya? Ya lumayan, soalnya saya bikin YouTube udah lama banget dari SD kali ya. Okay. Tapi itu nggak tahu kayak cuman, iya nggak cuma kayak upload asal. Banyaknya doang. Apa? Banyak kontennya itu? Nggak, boro-boro banyak, paling cuma 2 doang. Itu kayak lagi lomba gitar, terus main masukin aja. Terus ya udah nggak dilihat-lihat lagi, nggak tahu tuh udah 2000 berapa ya, masih SD lah itu pokoknya. Kalau sekarang kebanyakan apa yang diupload di konten? Random sih, sebenarnya semua tentang hobi sendiri. Jadi nggak masukin, nggak kayak konsumen harus orang ini. Nggak punya genre khusus gitu ya? Karena apa ya, YouTube ini dilakuin buat kayak menyalurkan hobi aja. Jadi nggak harus ini musik aja lah semua, nggak gitu juga sih, jadi campur. Oke, tapi yang terakhir itu Izka juga mengcover yang lagi trending apa sekarang di YouTube? KKI. KKI ya? Nah, Izka juga sudah mengcover KKI bukan boneka itu yang kebetulan lagu ini heboh. Heboh ya kan? Banget ya. Ada pihak Novi yang kira-kira sampai di take down kalau nggak salah videonya. Iya, di take down kemarin itu, tapi sekarang udah balik lagi. Udah balik, hebat banget emang. Gimana menurut Izka itu kok bisa trending gitu, apa sih? Karena satu, dia tuh apa ya, punya karakteristik dan ciri khas tersendiri. Yang bikin orang-orang kebanyakan bilang pengen dihujat. Karena sebenarnya orang tuh melihat cuma dari sisi negatifnya doang, padahal ada sisi positif dari si kayak itu sendiri. Jadi dia tuh pernah lihat di Instagram dia tuh di sorotannya, di highlight-nya itu kalau dia termasuk orang-orang yang berkebutuhan. Jadi dia pengen kayak orang berkebutuhan tuh jangan selalu insecure, tapi kayak ya udah berkarya aja gitu. Dan apa ya, dan dia kan emang usianya udah dewasa gitu kan. Udah mungkin over 25. Dan dia pakai itu secara dewasa gitu. Jadi hujatan-hujatan itu bukan bikin dia down dan gak muncul lagi, tapi muncul terus. Mana yang bikin ngeselin sih kata orang-orang. Ya udah sih, itu ya udah. Orang menonton untuk menghujat. Iya, itu kebanyakan gitu ya. Kebanyakan kayak tapi gitu. Tapi sekali lagi no bullying terhadap KKI. KKI ya tidak layak lah untuk dibully. Setidaknya dia punya kreativitas. Iya, gitu ya? Terus orang-orang yang hujat itu ngapain? Kalian ngapain cuma komentar doang? Kan maksudnya mereka nggak berkarya gitu. Betul, kecuali mereka berkarya juga. Iya. Memang saya pernah saya sudah mendengarkan lagunya.
Kalau dari vokal sih memang gak istimewa. Iya. Tetapi ketika saya lihat coveran dari siapa Kevin Kevin ya sama Kevin aja Tiara dia mengcover terus segala macam dan rupanya enak juga lagunya. Iya, karena di aransemen ulang. Ya kan? Artinya sebetulnya oke lah dia tidak punya bakat menyanyi, tetapi dia punya bakat komposer. Iya. Ya kan gitu. Iya, dia bisa nyiptain lagu. Nyiptain lagu kan, meskipun memang ada menurut saya ya itu minor lah, ada 2 bar ya yang kira-kira mirip dengan Aku Bukan Bonekanya Rini Wulandari ya. Iya. Tetapi saya kira Winnie dapat efek manfaat. Iya. Karena kasus KKI ini melonjakkan dia lagi. viewernya sampai jutaan sekarang ya kan? Iya. Nah, harusnya Novi dan Rini itu berterima kasih ke KKI. Iya, ya kan? Iya, walaupun emang ada unsur hak cipta yang dilanggar. Dan itu pun masih tapi ini ya, masih sebenarnya ya kan? kasih ini aja sih, kasih pelajaran gitu. Mungkin dia juga belum profesional itu tuh belum ngerti banget. Sebenarnya kalau di alasan dia nggak tahu lagu Aku Bukan Boneka kayaknya agak kurang masuk akal karena kan lagunya Aku Bukan Boneka kayak pernah ini ya dulu wow, kayak ya. siapa sih yang nggak tahu gitu. Cuman ya apa sih yang nggak mungkin gitu, ya udah aja. Persoalannya kan nada itu hanya 7. Lagu jutaan yang memungkinkan karena sebenarnya banyak banget sih yang nadanya mirip-mirip gitu. Cuma masalahnya ini dari nada sama liriknya mirip banget, cuma beda Aku sama Keke gitu. Itu masalahnya. Tapi faktanya dia trending hebat. Iya. Gimana dia bisa trending begitu ya? Ya itu karena orang lihat tuh kayak serius sih ini nyanyi gitu tuh kan. Kita jadi bego dulu kemudian biar banyak subscriber gitu biar dihujat. Ya enggak gitu. Cuman ya orang punya cara masing-masing untuk menunjukkan dirinya, ya mungkin dia kayak gitu. Kalau Izka sendiri gimana sih caranya untuk nambahin jumlah subscriber? Enggak kan, paling kalau kata orang-orang itu kan sering-sering upload video gitu. Banyak-banyakin konten aja Iya, gitu banyak-banyakin konten. Tapi tergantung sih, sebenarnya nggak terlalu nyari ke popularitasan atau banyak subscriber atau berapa, cuman kayak kita bisa share gitu, apa yang bisa orang lain nikmati ya udah share aja. Nah, menurut Izka, konten YouTube sekarang tuh banyak positif, banyak negatif sih. Ya nggak tahu sih ini seimbang atau enggak, cuman tergantung orang ya. Karena kan kalau kita nonton satu tuh akhirnya ke page kita itu mulu gitu loh. Betul. Jadi kalau orang yang nontonnya positif rata-rata yang muncul positif gitu kan. YouTube udah ngebuka yang negatif itu bakal begitu semua. Ngikutin, ya? Iya. Oke, jadi memang ya kita tergantung kitanya bahwa ini media YouTube itu kita yang bisa mengelola media YouTube itu apakah untuk hal-hal yang positif atau hal yang negatif. Tapi juga menjadi YouTuber tidak harus target punya subscriber yang banyak, tetapi berkarya dulu aja gitu kan. Itu tujuan kedua tiga lah. Kedua tiga yang terpenting kita punya karya kita bisa syukur-syukur bisa dinikmati orang, ya kalau tidak ya minimal kita menikmati sendiri ya kan. Iya. Gitu, ya kan? Iya, yang penting sih yang penting ada manfaatnya gitu. Daripada yang kayak prank-prank nggak jelas gitu. Nah, betul nih. Kebetulan kemarin itu ada kasus di Bandung ya kan, si yang Paleka. Itu udah keluar dari penjara. Udah bebas iya. Menurut Izka gimana tuh yang ngeprank kayak gitu itu? Itu bukan ngeprank, itu merugikan orang ya kan? Iya, tapi itu kayak nggak punya adab aja tuh, baru adab aja sih itu. Bulan Ramadan ya kan? Iya. Bukannya nyari pahala malah nyari. Ya itulah ketika kepopuleritasan itu dinomor-satukan gitu tuh. Nah, saya sih khawatirnya gini, orang-orang yang pengen populer justru salah cara jalur singkat dengan cara sesuatu yang merugikan orang. Iya. Kayak gitu. Nah, menurut kita ya sebetulnya itu enggak. Ya jangan gitu-gitu amat iya, ya kan. Ya kalau mau lebih baik kayak ya kan. Ya pikir panjang aja lah kalau mau buat konten. Ketimbang dia melanggar hukum, kalau kayak kan dianggap melanggar hak cipta. Iya. Nah, kemudian sebetulnya itu masih debatable ya kan. Gitu. Tapi ya daripada yang kemarin ngeprank lebih baik kayak kan. Iya. Ya kan? Lebih baik banget sih. Nah, sekarang Izka seharian ini kan bagaimana sih ketika perbandingan ya, netizen di Malaysia, setidaknya kan Izka udah di sana nih, dengan netizen Malaysia, barbaran mana? Malaysia sama Indonesia. Kayaknya barbaran Indonesia deh. Lebih barbaran Indonesia? Kayaknya. Dibanding Malaysia? Iya. Kayaknya sih iya. Gitu ya? Soalnya kalau Malaysia kayak belum tahu banget sih kayak seluk-beluk mereka gimana aslinya gitu. Tapi kalau Indonesia kayaknya, aduh segala anak sultan dikomentarin. Apa sih, sibuk banget kan? Iya, kurang ngapain coba. Itu anak-anaknya kan, seringkali kan anak-anak milenial juga ikut arus ya. Misalnya gini, saya ketika lihat kontennya KKI sebelum komen itu ditutup, pan menghujat semuanya, kebanyakan. Tetapi ketika Anji melakukan pembelaan seperti itu, semuanya
simpati sama KKI. Iya. Padahal orangnya yang sama. Iya. Itu untuk anak-anak sendiri sebetulnya kayak gimana sih? Kita itu mau komentari orang sesuai arus atau memang punya pendirian harusnya? Iya, jadi kayaknya gini deh, kalau netizen itu ngomentarin itu nggak pakai pikir ulang gitu. Sedangkan kalau Anji kayak mendewasakan pikiran orang-orang netizen itu kayak lihat jangan dari satu sisi aja gitu. Jadi ada sisi positifnya. Akhirnya kayak Anji kayak itu tuh berusaha buat ngubah mindset orang-orang terhadap lagu si Keke itu. Betul. Dan biasanya Anji itu kan membela teman-teman musisi yang kira-kira memang tidak paham tentang musik gimana, tentang musik dan industri musik, hak cipta dan seterusnya. Biasanya ke Anji itu minta pertolongannya, ya kan kayak gitu. Nah, seringkali memang kayak kemarin Aisyah istri Rasulullah, ya kan, juga pernah ada masalah, ya kan. Ya, itu juga Anji juga mengomentari dan saya kira bagus ya. Disclaimer, saya nggak kenal Anji, saya tidak mempromosikan Anji, tetapi memang Anji punya kualitas sehingga saya juga men-subscribe itu. Iya. Rizka mau-subscribe Anji nggak? Subscribe. Karena banyak kan konten-konten bagus. Iya. Kan? Itu juga kita bisa belajar gimana tentang musik gitu, kayak untuk menciptakannya, rilisnya gitu. Anji juga kan ngebahas gitu kan. Betul. Apa sih kayak sama-sama ngebantu, terus kayak dia ngejelasin banyak gitu kan. Jadi ngebantu. Nah, kalau di olahraga ada target gak Rizka? Kalau target jadi atlet serius gitu di basket? Enggak seserius itu sih, karena kalau basket masuknya ke list hobi sih, bukan cita-cita. Bukan cita-cita ya? Bukan. Apa cita-citanya? Apa cita-citanya kalau gitu? Back to home. Ngapain tuh? Banyak lah cita-cita, mah nggak mungkin satu. Iya, apa kira-kira yang jadi kalau kita bikin top list dari 10 cita-cita yang ada di pikiran Rizka, 2 di antara yang paling top apa? Membuat orang berpikir panjang, cerdas, dan dewasa. Jadi guru dong. Emang iya kan ngambil teaching Arabic, gimana sih? Iya dong. Jadi guru berarti ya? Emang benar kan? Gitu. Kan ngambil jurusan pendidikan. Oh, pendidikan. Iya, masa mau jadi polisi kan? Ya kan polisi mendidik polisi kan bagus juga. Yang perlu dididik kan polisi itu. Enggak, polisi departemen atas aja deh. Kita mencerdaskan yang bawah untuk pas jadi atas tuh bagus gitu. Dari bawah dulu aja. Emang ada masalah apa dengan masyarakat kita kok Rizka punya pikiran kayak gitu? Apa? Ada masalah gitu? Sama apa? Masyarakat kita harus turun tangan. Oh, tangan. masalah banget. Apalagi kayak generasi mudanya. Ya kayak gitu yang hidupnya kayak santuy-santuy. Kenapa sih hidup santuy? Emang tahu matinya kapan gitu kan? Kok santuy? Terus harusnya gimana? Ya harusnya mereka berpikir panjang. Iya kan, mikir panjang. Ya, apa yang disebut mikir maksudnya panjang? jangan nyanyain waktu gitu loh sekarang itu. Kebanyakan anak-anak yang nyanyain waktu. Iya, produktif aja. Ya? Iya, setidaknya gitu. Apapun yang bisa kita lakukan selama itu produktif. Iya, maksudnya lakukan. Main ada tapi jangan terus-terusan aja gitu. Ya, bagi-bagi. Enggak. Nggak nge-game? Enggak. Nggak suka? Enggak. Jarang-jarang anak muda nggak suka nge-game kan? Iya, nge-game tapi kayak nggak hobi tertentu doang, dan itu jarang banget. Game apa yang paling hit sekarang sih? Paling hit sekarang nggak tahu, tapi banyak yang main PUBG. Tapi nggak suka banget, nggak pernah banget juga, belum pernah sama sekali nyobain main PUBG. Gitu. Emang nggak tertarik sih sama kayak game yang kayak begitu, lebih tertariknya kayak yang musik gitu. Kayak dulu sih pas zaman PS2 kan ada Gitar Hero gitu. Hero, nah itu suka yang kayak gitu. Gitar Hero apa Gitar Giant? Gitar Giant. Hero sama Giant kan sama. Ya Allah, enggak Gitar Hero. Nanti kasih efek suara-suara ketawa ya. Enggak, Gitar Hero sih paling kalau dulu kayak Gitar Hero, terus kalau yang PES lagi tuh ada Downhill, sepeda. Iya. Yang relate sih. Yang sport dan musik ya. Iya, hampir relate sih. Kalau yang kayak tembok-tembokan itu. Yang kayak kurang kekerasan suka. itu nggak suka ya? Iya, kurang suka. Karena memang nggak suka yang kekerasan. Enggak. Hah? Apa? Nggak suka yang kekerasan. Apa nggak suka. Punya apa? Hobi bela diri nggak? Kayaknya belum bisa disebut hobi sih, karena kayak kalau lagi mau doang gitu tuh. Apa itu? Muay Thai itu juga baru 2 kali. Itu baru 2 kali, capek banget. Lebih Rizka tinggal di perantauan. Iya. Apapun bisa terjadi. Iya. Di perantauan. Jadi penting banget sih itu ya. Juga, kan? Iya, benar. Apa? Kira pilihannya Muay Thai? Iya, waktu itu kayak pas
Nggak Aikido aja kayak Steven Seagal enak gitu, kayaknya nggak pernah kalah. Nggak pernah coba. Jadi waktu lulus pondok itu kayak pengen coba deh Muay Thai. Nyobain sekali, capek juga. Terus 2 kali, ya udah baru 2 kali. Terus belum dilanjut. Belum. Di sana ada nggak fasilitasnya untuk kegiatan bela diri? Ada kayaknya, cuman belum explore lagi kalau tentang yang bela dirinya. Oke. Belum ya? Belum. Mungkin ada ya kali. Kayaknya ada deh. Kayak saya wonder aja dengan anak-anak milenial di Malaysia itu kayak apa? Kalau dideskripsikan. Teman-teman juga sekelas itu campur kan masih kelas bahasa nih. Jadi masih campur sama yang S2, S3. Oh, digabung. Ya, itu kan masih kelas bahasa. Kelas bahasa belum itu masuk. bisa jadi S1, S2, S3. Iya, itu campur, bisa satu kelas itu. iya. Tapi kalau yang udah kelas masuk ke fakultas enggak, itu udah beda kan. Jadi sekarang itu masih kelas bahasa. Iya, masih campur sama yang S2, S3. Jadi teman-temannya tuh enggak ada yang setara, semuanya pokoknya paling muda deh. 19 tahun. Beda-beda. Kalau kelas yang sekarang ini cuman berapa ya? 13 orang lah. Ada, jadi kayak satu berapa orang? Per level itu ada beberapa section. Nah, satu section itu ya beda-beda. Tergantung kita mau milihnya berapa di section berapa. Enak tinggal di sana ya? Enak sih. Kali aja kan ada orang yang pengen. Enak, kan kita nggak asrama ya. Oke. Kita nggak asrama, jadi fasilitas tuh udah enak deh. Cuma tinggal makannya sendiri aja sih. Maksudnya beli ke kantin kayak gitu. Tapi murah juga katanya. Murah sih, murah. Kalau di kantinnya ya, kecuali kalau di luar. Telur ceplok juga RM1. Telur ceplok kan RM1. Indomie kalau Indomie Indonesia mahal. Oh, mahal. Indomie Indonesia nggak ada, tapi harus di luar nyarinya. Itu ada harganya cuman Indomie sama telur ya. Oke. Sama sambal apanya gitu. Itu RM6. Itu Indomie Indonesia? Iya. Kalau Indomie sana, dia punya Indomie nggak sih Malaysia? Punya, tapi katanya nggak enak. Juga. Katanya ya, belum dicoba. Bisa produksi Indomie juga Malaysia? Nggak tahu, mungkin produksi di Indonesia, cuma beberapa komponennya kayak bumbu, kayaknya micinnya yang dikurangin, jadi rasanya itu beda. Katanya sih enakan Indonesia. Kalau enakan Indonesia karena suka micin. Iya, kayaknya gitu deh. Saya waktu di Finland juga nyari, ada Indomie, tapi dia mesinnya beda. Beda. Nggak terlalu. Jadi kalau ke Malaysia kita bungkus Indomie di koper tuh banyak. Tetap aja back to Indomie kalau lapar. Harus anak banget. perantauan di luar negeri yang dikangenin pasti Indomie. Iya, soalnya mahal. Ya, RM6 itu kan berarti sekitar 6 kali 3. Iya, 18. 18.000. Mahal Di banget. sini hanya 2.500 ya kan? Iya. Kalau digoreng jadi 5.000 doang. Atau Iska jualan Indomie aja di sana gimana? Sempat kepikiran sih, cuman ya udahlah, jual yang mentah aja ya. Ntar kalau ada yang mau beli yang mentah. Just tip. Just tip, boleh just tip. Oke, saya kira terima kasih Iska, banyak hal yang kita obrolkan dari mulai KKI sampai Indomie, ya kan? Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari hobi anak-anak muda di masa pandemi, tetap produktif, ya kan? Dan kemudian juga kalau teman-teman ada yang pengen anaknya atau yang nonton pengen kuliah di Malaysia, ya, jadi salah satu inilah pilihan ya. Iya. Satu, terlebih kalau di asrama itu biayanya juga nggak semahal yang kita bayangkan. Rupanya dengan di Indonesia ya. Jadi kayak kita kan IAIM itu kan negerinya Malaysia, PTN negerinya. Oke. Itu harganya setara kayak swastanya Indonesia. Tapi kan ini udah asrama gitu. Jadi kayak nggak terlalu kayak mahal banget enggak. Artinya untuk kalau mau keluar kerjanya recommended lah di. Iya, artinya nggak nyampe ratusan juta juga, nggak nyampe. Terutama buat anak-anak yang perempuan akan lebih bagus, lebih enak tinggal di asrama. Iya, betul. Lebih terjamin keamanan dan lain sebagainya. Saya kira itu saja. Terima kasih Iska. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kunjungi channelnya Iska Ajalia. Di situ banyak konten-konten bagus buat anak-anak muda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.